menunjukkan, memberikan penjelasan tentang pewahyuan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menurut penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan pada satu malam yang penuh berkah. Nah, malam penuh berkah itu penjelasannya ada di surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku menurunkannya Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kalian apa malam Al-Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan inilah yang termasuk keberkahan Ramadan. Tambah-tambahnya kebaikan di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ada nuzulul Quran, di bulan Ramadan juga ada Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Sahabat, itulah kata berkah dalam bahasa kita dan barokah dalam bahasa Al-Quran dalam berbagai bentuknya. Di samping digunakan secara bahasa, di samping digunakan kata barokah itu juga oleh Al-Quran, ternyata kata barokah itu juga digunakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Juga digunakan pembicaraan antar para sahabat. Ada sebuah kisah menarik, yaitu Al-Quran yang mengisahkan perilakunya orang-orang munafik. Salah satunya di ayat 79 surat At-Taubah. Di antara sekian banyak perilaku buruk orang munafik itu adalah suka mengejek dan mencela orang-orang yang menyerahkan infak perjuangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kepada para sahabat untuk berinfak. Para mufassir, para ahli Al-Quran menyatakan khassa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala sadaqah. Pada suatu ketika Rasulullah SAW mendorong sahabat untuk memberikan sedekah perjuangan. Maka faja'a Abdurrahman bin Auf bi arba'ati alafi dirhamin. Maka menyambut ajakan itu seorang sahabat yang bernama sahabat Abdurrahman bin Auf dengan membawa 4.000 dirham. Faqala, kemudian setelah sampai di hadapan Rasulullah, sahabat Abdurrahman bin Auf menyampaikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mali samaniyatu alafi dirhamin. Wahai Rasulullah, saya memiliki harta 8.000 dirham. Ji'tuka bi arba'ati alafin. Saya saat ini datang menghadapmu untuk menyerahkan 4.000 dirham, berarti separuh dari harta. Faj'alha fi sabilillah. Mohon perkenanmu ya Rasulullah untuk dijadikan ini infak di jalan Allah. Wa amsaktu arba'ata alafin li'iyali. Dan yang 4.000-nya saya simpan, saya sisakan untuk kepentingan keluargaku. Nah, ketika sahabat Abdurrahman bin Auf menghadap Rasulullah SAW dan menyerahkan infak sebesar 4.000 dirham itu, kemudian Rasul menyatakan apa? Barakallahu laka. Ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, wahai Abdurrahman bin Auf, fima a'taita, dalam berkaitan apa yang telah engkau berikan, wa fima amsakta, dan memberikan keberkahan pula sisa harta yang engkau simpan untuk keluargamu. Sahabat-sahabat sekalian, dari sini kita bisa sekaligus mendapatkan pelajaran. Yang pertama, kata berkah juga di samping digunakan secara bahasa, digunakan oleh Al-Quran, juga digunakan oleh Rasulullah SAW untuk memberikan ucapan keberkahan kepada para sahabat. Nah, salah satunya kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Dan ucapannya adalah barakallahu laka. Semoga Allah memberikan keberkahan untukmu. Nah, mungkin sahabat-sahabat ada yang bertanya, loh kok ada yang
ada yang memberikan ucapan barokah melalui WA, kadang-kadang barokallahu fika. Apa bedanya? Nah, ini kira-kira bisa saja muncul pertanyaan seperti itu. Sahabat, kemudian ada juga ini masih berkaitan kisahnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Suatu ketika pada suatu pagi sahabat Abdurrahman bin Auf bertemu Rasulullah SAW. Kemudian melihat di keningnya atau di wajahnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini kekuning-kuningan. Maka kemudian Rasulullah bertanya, "Mahadza? Ini apa Abdurrahman? Wajahmu kok ada bekas-bekas warna kuning?" Maka sambil tersenyum, sahabat Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tazawwajtu imra'atan, baru saja saya menikahi seorang wanita ala wazni nawatin min zahab, dengan mahar sejumlah emas." Nah, mendengar ucapan itu, maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menyambut, "Barakallahu laka." Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Ini sekaligus pelajaran bagi kita, seperti yang sudah sahabat-sahabat lakukan. Kalau diundang di dalam walimah, maka mengucapkan doanya kepada manten antara lain adalah barakallahu laka, seperti ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Doa keberkahan juga pernah Rasulullah sampaikan kepada sahabat Anas bin Malik. Bahkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim, doa ini juga disampaikan, diberikan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat Anas masih kanak-kanak, yaitu umur 5 tahun. Ketika itu Rasul berdoa, Allahumma aksir malahu wa waladahu, wahai Allah, berikan Anas ini kelak menjadi orang yang banyak anaknya, banyak hartanya, wa barik lahu fima a'taitahu. Lagi-lagi Rasul memberikan doa keberkahan. Wa barik lahu fima a'taitahu, dan berikan pula keberkahan apa-apa yang kau berikan kepadanya. Apa yang kemudian dialami oleh sahabat Anas bin Malik, bahkan min aksaril ansar malan wa waladan, ternyata benar bahwa sahabat Anas bin Malik ini termasuk salah satu sahabat Ansar yang banyak hartanya sekaligus banyak anaknya. Ada satu lagi sahabat, barangkali ini penting untuk kita perhatikan, karena ini menyangkut doa Rasulullah SAW, menyangkut kepentingan kita semua. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW pada satu saat pernah berdoa yang berbunyi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berikan keberkahan untuk umatku fi bukuriha, di dalam upaya berpagi-pagi dalam bekerja. Wahai Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku dalam waktu mereka lebih pagi-pagi. Apa artinya? Rasulullah SAW wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum fi awwalin nahar. Ini kebiasaan Rasulullah SAW kalau mengajak pergi sahabat untuk sebuah kepentingan, termasuk juga dalam misi-misi dakwah, itu lebih mengutamakan waktu pagi. Lebih pagi, lebih baik. Nah, ini yang tadi saya maksudkan. Kalau kita berusaha bekerja, memulai pekerjaan aktivitas lebih pagi, berarti secara tidak langsung kita menyodorkan diri masuk ke dalam doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berikan keberkahan kepada umatku, siapapun juga yang mulai berpagi-pagi ketika beraktivitas. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting dan kita bisa memenuhinya. Sahabat, di samping kata barokah
digunakan dalam Al-Quran, digunakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, seperti doa-doa tadi itu. Kata barokah juga ditiru oleh para sahabat untuk sesama sahabat. Misalnya sahabat Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah tidak membawa apa-apa kecuali pakaian yang dipakai, padahal dia orang kaya sesungguhnya, tetapi hijrah tidak membawa apa-apa sehingga miskin. Nah, tetapi Rasulullah SAW kemudian mengambil langkah bijak. Setelah sampai di Madinah, maka dipertemukan dengan sahabat Sa'ad. Ya. Sahabat Sa'ad. Nah, Sa'ad bin Rabi al-Ansari lengkap namanya. Nah, setelah mereka akrab, bertemu, bersahabat dengan akrab, maka sahabat Sa'ad ini menawarkan, wahai sahabat Abdurrahman, saya punya harta. Oleh karena itu saya ingin bagi dua, separuh untukmu dan separuh untukku. Apa jawaban sahabat Abdurrahman bin Auf? Barakallahu lak. Nah, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Saya tidak memerlukan itu, tetapi tunjukkan saya saja mana tempat lokasinya pasar. Nah, dalam kisah sejarah, setelah menemukan pasar dan seterusnya, maka sahabat Abdurrahman bin Auf menjadi pengusaha sukses seperti saatnya sebelum hijrah ke Madinah. Ini menunjukkan pelajaran bagi kita bahwa ucapan terbaik doa sesama kawan supaya kawan kita semakin baik, di samping Assalamualaikum yang sudah kita sampaikan adalah doa berupa keberkahan. Barakallahu lak. Karena apa? Berkah itu artinya bertambah-tambahnya kebaikan. Lagi ada contoh, sahabat Umar bin Khattab juga mengucapkan doa berkah kepada seorang muhajirin. Di dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa iza a'ta rajulan minal muhajirin ata'an, ketika sahabat Umar bin Khattab memberikan sesuatu kepada seorang sahabat muhajirin, apa kata beliau? Khul, ambil ini untukmu, barakallahu lak. Semoga Allah memberikan keberkahan. Ini juga pelajaran bagi kita, sahabat. Kalau kita memberikan sesuatu, tidak sekedar memberikan, akan lebih baik kalau kita sertai barakallahu laka fihi. Semoga pemberian ini Allah berikan keberkahan untuk Anda. Semoga dengan pemberian ini Allah memberikan keberkahan untukmu. Nah, ini sunnah juga. Kita tidak sekedar memberi, tetapi kita pemberian itu kita barengi dengan ucapan keberkahan. Nah, kalau rekan-rekan apalagi yang bertugas misalnya di frontliner, kalau menyerahkan sesuatu kepada customer atau lain-lain, maka di samping menyerahkan sesuatu yang kita serahkan, maka doakan juga keberkahan. Kalau kita misalnya sudah masang satu sambungan IndiHome, sudah kita serah terimakan. Tidak sekedar serah terima, tetapi diserahkan sekaligus didoakan berkah. Artinya bertambah-tambah kebaikan. Dengan demikian, maka semuanya akan memperoleh tambahan kebaikan. Ini satu pelajaran yang sangat baik. Itulah sebabnya Rasulullah SAW, seperti yang sudah kita hafal, sahabat, maka doa yang beliau ucapkan ketika memasuki Ramadan itu adalah masuki bulan Rajab, maksud saya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini kita sudah hafal. Wahai Allah, berikan keberkahan buat kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan antarkan kami untuk sampai dan mengisi amaliyah di bulan Ramadan. Itu sebabnya kita bersyukur kepada Allah, berarti doa kita diijabahi oleh Allah. Diberikan keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan akhirnya kita saat ini, malam ini sudah sampai di malam yang ke-9.
lagi-lagi menunjukkan Rasul mengajarkan doa barokah. Ada doa barokah yang Rasulullah SAW ajarkan juga ketika kunut. Ini bagi sahabat-sahabat yang suka membaca doa kunut, wabarik li atau wabarik lana fi ma'atait. Artinya apa? Berikan keberkahan kepada kami, wahai Allah, apapun yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Dengan doa itu berarti memohon keberkahan, berarti memohon tambahnya kebaikan. Dari penggunaan bahasa, kemudian ayat-ayat Al-Quran, lalu doa dan ucapan Rasulullah SAW, lalu kebiasaan sahabat menyampaikan doa berkah, bukan saja saat menjumpai, tetapi juga saat memberi, maka ini kita bisa, sahabat-sahabat kita semua bisa mengambil kesimpulan, kalau begitu, tidak salah kalau kita mengambil kesimpulan bahwa dalam hidup ini sesungguhnya yang penting adalah barokah. Karena apa? Karena barokah berarti tetap dan tambah-tambahnya kebaikan. Maka kalau kita ditanya sekali waktu, apa yang penting buat Anda? Selama ini barangkali jawaban kita, yang penting kita kaya. Yang penting kita punya jabatan. Yang penting kita populer. Tapi setelah kita melihat, membaca, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kebiasaan Rasulullah SAW, dan kebiasaan kehidupan keseharian para sahabat, kita boleh ambil kesimpulan, oh yang terpenting ternyata adalah berkah, artinya tambah kebaikan. Jabatan yang berkah adalah jabatan yang membawa tambahan kebaikan. Harta yang barokah adalah harta yang dengan harta itu semakin membawa tambahnya kebaikan. Ya. Begitu juga dalam keluarga, ketika ada seorang yang baru nikah, kemudian diucapkan barakallahu laka, semoga Allah memberikan keberkahan buat Anda, maka tanda rumah tangga dan pernikahan yang barokah adalah apabila dengan menikah, dengan berumah tangga, keadaannya makin baik. Semakin baik berarti pertanda itu barokah. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, yang Allah muliakan, sedemikian penting yang namanya barokah. Bahkan kita berkesimpulan berkah atau barokah adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup. Dalam hidup ini yang penting berkah, artinya bertambah baik. Dalam hidup ini yang penting barokah, bertambah baik. Harta yang penting barokah, bertambah baik, dan seterusnya. Oleh karena sedemikian penting yang namanya keberkahan, maka lalu kita bertanya, apa modal utama untuk menggapai keberkahan? Ini kita bisa punya perbedaan terminologi, tetapi saya menyimpulkan bahwa modal utama menggapai berkah itu sesungguhnya ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah jihad. Kumulatif 3 unsur inilah yang apabila dimiliki seseorang, maka dia akan memperoleh keberkahan. 1, punya iman. Mengapa perlu punya iman? Karena imanlah yang akan menjadi penggerak dalam aspek kehidupan. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Ilmu akan berfungsi sebagai penuntun untuk menggapai keberkahan. Lalu apa fungsinya jihad? Apakah tidak cukup iman dan ilmu? Tidak cukup. Iman menggerakkan, ilmu akan menuntun bagaimana menggapai keberkahan, tapi jihad juga sangat ikut menentukan sebagai eksekusi. Sekedar contoh, sekedar gambaran buat sahabat-sahabat, orang beriman bahwa puasa adalah ibadah yang istimewa. Lalu juga punya ilmu bahwa puasa itu harus dijaga kualitasnya. Tetapi di samping kesadaran iman dan menuntun ilmu, seseorang harap paham bahwa dalam dirinya ada hawa nafsu yang seringkali ngajak salah, seringkali juga mengajak malas.
Nah, kalau sudah datang ajakan nafsu seperti itu, maka iman dan ilmu menghadapi hambatan yang luar biasa. Maka yang bisa menyelesaikan adalah spirit jihad. Itu sebabnya sahabat-sahabat sekalian, modal utama untuk menggapai berkah Ramadan ini, juga keberkahan-keberkahan yang lain adalah ada iman dalam diri kita, kemudian diperlukan ilmu yang menuntun aktivitas, dan yang ketiga tidak kalah pentingnya untuk mengeksekusi kesadaran dan ilmu itu adalah yang kita sebut jihad. Lalu apa saja sebenarnya berkah-berkah di dalam Ramadan yang perlu kita gapai? Ini mau tidak mau kita mesti kembali kepada pidato khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping menyebutkan qad azallakum syahrun azimun mubarak, di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, wahai umatku, benar-benar telah datang di hadapan kalian sebuah bulan yang agung penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW menyebutkan beberapa keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama, syahrun. Apa Ramadan yang berkah itu? Syahrun ja'alallahu siyamahu faridatan. Yaitu sebuah bulan yang keberkahannya terletak kepada pelaksanaan puasanya. Jadi bulan Ramadan dikatakan bulan agung penuh berkah yang di dalamnya ada ibadah puasa. Oleh karena itu, untuk menggapai berkah Ramadan, maka salah satu caranya adalah menjalankan ibadah puasa. Kalau ini kita sudah tahu, hanya persoalannya adalah puasa level mana yang sudah kita jalankan. Itu nanti akan menentukan seberapa tinggi keberkahan yang kita peroleh. Rasulullah SAW kemudian juga menyatakan dalam pidatonya, wa qiyama lailihi tatawu'an, dan Allah menjadikan qiyamul lail di bulan Ramadan itu sebagai kesunahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan yang agung penuh berkah ini keberkahannya terletak kepada apa yang kita kenal, apa yang sudah sahabat-sahabat kenal, yaitu Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang memperoleh Lailatul Qadar, berarti dia memperoleh keberkahan bulan Ramadan. Kalau kita balik, kalau ingin memperoleh keberkahan bulan Ramadan, tidak sekedar puasa, walaupun itu memang sudah hebat, juga tidak sekedar qiyamul lail, itu juga luar biasa, tetapi yang lebih hebat adalah memperoleh berkah bulan Ramadan dengan memperoleh yang disebut Lailatul Qadar. Sahabat, dalam pidato Rasulullah SAW itu, selanjutnya juga Rasul bersabda, man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Ini yang menunjukkan keberkahan Ramadan. Barang siapa, sabda Rasul, yang menjalankan sebuah kebaikan di bulan ini, sebuah kebaikan yang bukan kewajiban, yang berarti sunnah saja, tetapi nilainya kaman adda faridatan fi ma siwahu. Laksana nilainya seseorang yang menjalankan kewajiban di luar bulan Ramadan. Ini hebatnya, berkahnya bulan Ramadan. Ibadah sunnah dinilai laksana ibadah wajib. Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadah wajib? Sholat 5 waktu, kewajiban bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, dan seterusnya. Bagaimana nilai kewajiban-kewajiban itu? Kalau di dalam Ramadan, ibadah sunnah laksana ibadah wajib di luar Ramadan, bagaimana dengan ibadah yang wajib? Ini yang luar biasa. Waman adda, sabda Rasul, waman adda fihi faridatan, barang siapa yang melaksanakan kewajiban, pekerjaan-pekerjaan, amal-amal wajib di bulan Ramadan,
kana kaman adda sab'ina fariidatan fi ma siwa. Dia melaksanakan 70 kali lipat kewajiban di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, sahabat, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sabda Rasulullah SAW, kalau bahwa keberkahan bulan Ramadan adalah antara lain menjalankan kewajiban di bulan Ramadan sama dengan menjalankan 70 kali lipat kewajiban di luar bulan Ramadan. Kalau boleh kita perjelas, kalau kita salat Isya misalnya, maka kalau di luar bulan Ramadan ya salat Isya sekali. Tapi kalau di dalam bulan Ramadan sama dengan menjalankan salat Isya 70 kali. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Inilah wujudnya berkah bulan Ramadan. Saya ingin memenggal sampai sini, sahabat. Apa maknanya? Makna-makna ini semua, makna-makna keberkahan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi spirit bagi kita. Ya. Kalau seseorang punya iman, lalu sudah punya ilmu, maka spirit jihadnya kalau sudah muncul, maka tidak ada alasan yang namanya malas, enggan untuk melaksanakan itu semua di bulan Ramadan. Ya. Karena apa? Dengan melakukan itu semua berarti pertanda kita memperoleh keberkahan bulan Ramadan. Lebih lanjut Rasulullah SAW menyatakan wa syahrus sabri, bahwa bulan Ramadan juga bulan kesabaran. Was-sabru sawabuhu al-jannah, dan kesabaran itu pahalanya, buahnya adalah surga. Seperti di dalam salah satu ayat di surat Az-Zumar, sahabat nanti kalau tadarusnya sampai surat Az-Zumar, ada satu ayat yang menyatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa para penyabar itu memperoleh pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan kesabaran. Barang siapa yang memiliki kesabaran di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan saja kesabaran itu memperoleh pahala tanpa batas, apalagi di bulan Ramadan. Itu sebabnya tidak berlebihan. Kalau Rasulullah SAW ternyata bersabda, was-sabru sawabul jannah, dan kesabaran itu pahalanya adalah surga. Wa syahrul muwasah, keberkahan bulan Ramadan adalah karena di dalam bulan Ramadan itu Allah jadikan sebagai bulan tolong-menolong. Juga wa syahrun yuzatu fihi fi rizqil mu'min, Allah berjanji memberikan tambahan rizki kepada orang-orang beriman. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubi. Siapa yang memberikan makan, hidangan, berbuka tajil kepada orang yang puasa, maka itu akan menjadi kifarat, penghapus, memperoleh ampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa itqan li rubbatihi minan nar, dan mendapat jaminan selamat dari neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi yang kusa min ajris saim syai'un, dan pahala-pahala yang diperoleh orang yang memberikan minum, memberikan makan, memberikan hidangan kepada orang yang berpuasa itu tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang menerima pemberian. Lebih lanjut Rasulullah SAW, itu bagian akhir itu, Rasul menyatakan bahwa waman asba'a fihi sa'iman, barang siapa yang memberikan, mengenyangkan orang yang berpuasa, auman saqa fihi sa'iman, memberikan seteguk air minum misalnya kepada orang yang berpuasa, ini termasuk keberkahan bulan Ramadan, saqahullahu min haudi syurbatan la yazma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Orang yang memberikan minum kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikannya minum dari telagaku kelak di hari kiamat
yang kemudian tidak akan pernah haus lagi sampai orang itu masuk surga. Ini adalah keberkahan bulan Ramadan. Yang kemudian sering disimpulkan bulan Ramadan adalah bulan untuk bersedekah. Karena sabda-sabda Rasulullah seperti itu, ini mengindikasikan, memberikan pemahaman dalam kata singkat bersedekah. Lalu amalan apa yang lain yang menunjukkan keberkahan bulan Ramadan? Akhir pidato beliau, fa'aksiru fihi min arba'i khisalin. Hendaklah kalian memperbanyak 4 hal di dalam bulan Ramadan. Khaslataini turdawna bihima rabbukum, yang 2 hal mengundang keridhaan Allah, wa khaslataini la ghina bikum anhuma, yang kedua kalian pasti membutuhkannya. Apa yang 2 yang membuat Allah ridho adalah syahadah alla ilaha illallah, satu kesaksian tiada Tuhan selain Allah. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk memperbanyak zikir la ilaha illallah, wal istighfar dan istighfar. Sahabat, sabda Rasulullah SAW ini memberikan pelajaran bagi kita. Di antara zikir yang terbaik di bulan Ramadan, tentu saja di samping tadarus Al-Quran, di samping zikir-zikir yang lain, yang terbaik adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan juga istighfar. Nah, rangkaian dua zikir ini, la ilaha illallah dan istighfar, itu sahabat bisa temukan di dalam salah satu ayat di surat Qaf. Di sana memang ada ayat fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Jadi zikir terbaik di bulan Ramadan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita perbanyak adalah zikir la ilaha illallah dan memperbanyak istighfar. Istighfar bisa pendek, astagfirullahalazim, tapi yang terbaik adalah sayyidul istighfar, yang saya yakin sahabat-sahabat sudah biasa membaca. Yang kedua, 2 hal yang tidak boleh ditinggalkan, karena memang semua orang pasti perlu, yaitu adalah fatas alunahu, sabda Nabi, fatas alunahul jannah, kalian meminta kepada Allah surga, watasta'izu nabihi minan nar, dan minta perlindungan keselamatan kepada Allah dari siksa neraka. Oleh karena itu sering kemudian dicontohkan doa juga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu adalah salah satu zikir dan doa yang perlu diperbanyak di bulan Ramadan, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dalam pidato menyambut bulan Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, yang Allah muliakan, oleh karena itu, kalau kita ingin memperoleh berkahnya puasa, berkahnya Ramadan, maka tipsnya, kuncinya adalah hidupkan iman, hadirkan ilmu, kobarkan jihad untuk meraih kebaikan-kebaikan dengan menunaikan puasa Ramadan. Ini kalau puasa. Kalau puasa. Nanti Qiyamul Lail juga begitu. Hidupkan iman, hadirkan ilmu, kobarkan jihad untuk meraih kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dengan melaksanakan Qiyamul Lail atau tarawih. Nah, maka salah satu yang boleh kita baca hadis Nabi sebagai motivasi itu adalah sebuah hadis yang dibawa oleh sahabat Abu Umamah. Sahabat Abu Umamah pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin." Wahai Rasul, berikanlah aku sebuah amal. Ternyata Nabi bersabda apa? Alaika bisawm. Kalau mau begitu, sahabat Umamah, laksanakan puasa. Fa innahu la idla lahu. Karena puasa itu amalan yang tidak ada bandingannya. Ya. Kemudian sahabat Umamah mengulangi lagi
murni bi amalin. Yang lain apa ya Rasulullah? Ternyata Nabi menekankan lagi alaika bisaum. Sudah laksanakan puasa. Fa innahu la idla lahu. Nabi lebih menekankan puasa itu amalan yang tidak ada tandingannya. Sampai 3 kali ternyata Rasulullah tetap menekankan alaika bisaum, laksanakan puasa karena puasa itu ibadah amalan yang tidak ada tandingannya. Ya. Sahabat Umamah berkali-kali memohon amal istimewa kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah juga berkali-kali memerintahkan berpuasa dengan menegaskan bahwa puasa itu adalah amal yang tidak ada tandingannya. Nah, ini adalah kalau kita punya iman, maka hati kita segera percaya, bahwa puasa itu memang amal istimewa. Ya, amal istimewa. Buktinya Nabi menyatakan begini, hadis seperti itu. Nah, ilmu kita, iman kita sudah ada. Tapi apa yang terjadi? Sangat boleh jadi ada rasa malas. Ada berbagai alasan untuk kemudian tidak berpuasa. Maka disinilah pentingnya jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah." Pejuang sejati itu adalah orang yang berjuang menundukkan hawa nafsunya untuk selalu diajak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang ingin memperoleh, kalau kita semua, sahabat-sahabat semua, ingin memperoleh keberkahan bulan Ramadan, maka waspadai hambatannya. Hambatan yang paling nyata, bukan karena ilmu, karena ilmunya kita sudah punya. Bukan karena iman, iman kita sudah sangat kuat di dada, tetapi barangkali spirit jihad yang masih belum mampu mengalahkan malas. Maka sabda Rasulullah SAW itu tadi perlu selalu kita gemakan dalam ingatan, dalam benak kita. Bahwa al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Pejuang sejati itu adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya agar mau diajak taat kepada Allah. Ketika datang malas melakukan puasa, maka hadis ini hendaknya kita hidupkan. Kita hadirkan, kita gemakan. Itu sebabnya rumusnya tadi. Siapa yang ingin memperoleh keberkahan Ramadan, maka hidupkan iman, hadirkan ilmu, gelurakan spirit jihad. 3 itulah yang akan menjadikan seseorang mampu menggapai keberkahan di bulan Ramadan. Nah, bicara soal puasa, di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa puasa itu amal yang tidak ada tandingannya, di dalam tafsir-tafsir Al-Quran, sahabat, misalnya saja dalam salah satu tafsir di ayat puasa itu ada kalimat wa antasumu khairul lakum, dan hendaklah kalian berpuasa, dan berpuasa itu lebih baik. Nah, para ulama menyatakan bahwa mengapa puasa itu dianggap lebih baik, karena ternyata di dalam puasa itu khairun azimun. Ya. Di dalam puasa itu ada kebaikan-kebaikan yang sangat besar. Ini berarti ada keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Apa wujud keberkahan puasa itu? Para ulama menyatakan 5 fihi min riyadatil jasad. Karena di dalam puasa itu ada latihan fisik. Siapa yang ingin mengetahui kekuatan fisiknya, maka lihatlah saat berpuasa. Kalau saat berpuasa dia kuat fisiknya, secara fisik dia kuat, maka berarti fisiknya kuat. Tapi kalau saat puasa dia merasa ada perubahan kekuatannya, maka berarti memang bulan Ramadan itu ada latihan untuk kekuatan fisik. Riyadatul jasad. Yang pertama. Yang kedua, di dalam puasa itu kenapa puasa itu sesuatu yang baik, mengandung banyak barokah, artinya banyak kebaikan-kebaikan, karena di dalam puasa, kata ulama, ada riyadatul nafs, latihan jiwa, memperkuat mental, wa tarbiyatil iradah, dan sekaligus pendidikan kemauan,
Kalau ingin melihat sejauh mana kemauan seseorang, maka lihatlah pada saat puasa. Kalau saat puasa kemauan kerja masih tetap tinggi, berarti memang spiritnya luar biasa. Tapi kalau saat puasa spiritnya justru turun, maka berarti ini memang memiliki mental yang sangat fluktuatif. Itu yang kedua. Yang ketiga, wata'tiyatil iman. Dan puasa itu ada keberkahan, salah satunya adalah merupakan nutrisi keimanan dan kemudian untuk menguatkan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberkahan di dalam bulan puasa, utamanya melalui puasa Ramadan. Di dalam pelaksanaan puasa ada latihan fisik, ada latihan jiwa dan kemauan, ada nutrisi iman, ada pemantapan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di dalam puasa ada keberkahan, artinya mengandung banyak kebaikan. Oleh karena itu berarti barang siapa ingin memperoleh keberkahan di bulan Ramadan, dan salah satu keberkahan yang utama bulan Ramadan adalah puasa, maka laksanakanlah puasa dengan puasa pelaksanaan yang sebaik-baiknya. Maka ilmunya muncul. Sahabat-sahabat sudah paham bahwa puasa itu ada puasa umum. Puasa yang meninggalkan makan minum mulai fajar sampai maghrib. Kemudian yang kedua adalah puasa khusus. Di samping meninggalkan makan dan minum, juga meninggalkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Tidak sekedar membatalkan secara fikih syariat, tapi membatalkan, mengurangi nilai puasa. Nah, yang ketiga, ini puasa yang level lebih tinggi, yaitu puasa yang istimewa. Puasa khusus dalam istilah yang lain. Nah, oleh karena keberkahan Ramadan itu terletak pada puasanya, barang siapa semakin baik menjalankan puasa, maka semakin mendapatkan keberkahan lebih tinggi. Maka kita semua diserukan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kualitas puasa. Kalau berbicara kualitas, ini tidak sekedar orientasinya fikih. Ya. Kalau secara hukum, barang siapa yang niat malamnya puasa, mulai fajar, nahan makan minum, sampai maghrib, maka sah secara fikih. Tetapi secara nilai belum tentu sah. Sangat boleh jadi berkurang, bahkan batal. Nah, karena Rasulullah SAW bersabda, "Malam yada qaulaz zur", siapa yang tidak meninggalkan omongan dusta, omongan bohong ketika puasa, wala amala bihi, justru melakukan kebohongan di bulan Ramadan, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak membutuhkan mereka berlapar-lapar dan sampai dahaga seperti itu. Siapa yang tidak meninggalkan dusta dan tetap melakukannya saat berpuasa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh lapar dan dahaganya. Ini adalah upaya menjaga kualitas puasa. Barang siapa yang menjaga kualitas puasanya di bulan Ramadan, berarti dia akan memperoleh keberkahan lebih tinggi, keberkahan di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat sekalian yang Allah muliakan, ilmunya juga muncul sebagai sebuah spirit untuk memperoleh keberkahan Ramadan, utamanya puasa. Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Al-Quran dan puasa akan menjadi syafaat di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah spirit bagi kita. Barang siapa yang ingin memperoleh keberkahan bulan Ramadan, karena di samping puasa juga ada nuzulul Quran, bulan Al-Quran, maka tingkatkanlah interaksi kita dengan Al-Quran. Bahkan puasa sebagai keberkahan bulan Ramadan ternyata juga menjadi jalan menuju surga. Orang-orang yang berpuasa masuk surga melalui pintu istimewa, pintu khusus yang namanya Ar-Rayyan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kesimpulannya sahabat,
berkah Ramadan nyaris tak terbatas, nyaris tak terhingga. Maka kekuatan iman, kecukupan ilmu, dan gelora jihad menjadi modal utama untuk meraihnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mampu meraih kesempatan, meraih keberkahan bulan Ramadan. Sahabat sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam ini. Ada beberapa menit lagi, barangkali ada yang ingin didiskusikan, boleh kita diskusikan. Silakan. Baik, kepada rekan-rekan yang mau bertanya, bisa langsung dibuka saja itunya mic-nya. Mungkin dari saya dulu, Pak Kiai. Baik. Pak Kiai, ini hal kecil sebenarnya. Ya, ketika kita makan, Pak Kiai, ada makanan yang tersisa. Kemudian saya pernah dengar dari hadis Rasulullah bahwa habiskan makanan itu, siapa tahu ada keberkahan di butir nasi yang terakhirnya itu. Betul. Bagaimana maksudnya Pak Kiai? Mohon bisa dijelaskan hal itu. Iya, itu ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa orang yang suka menyisakan makanan itu sama dengan makanan-makanan sisa itu adalah bagiannya setan. Nah, padahal sesungguhnya kita tidak tahu bahwa jangan-jangan keberkahannya terletak pada sisa itu yang tidak kita makan. Nah, lalu bisa terjadi, wah ini kalau saya makan saya sudah kenyang nih. Jangan-jangan nanti jatuh berlebihan. Ini gimana solusinya? Nah, oleh karena itu yang paling baik adalah makan itu diperkirakan lebih cenderung kurang daripada kemungkinannya nanti lebih tidak habis. Sebab kalau lebih tidak habis itu nanti bisa mubazir dan juga tidak memenuhi anjuran Nabi. Sangat boleh jadi makanan yang berkah itu yang tersisa itu. Nah, supaya tidak terjadi sisa, maka ketika menyiapkan makanan hendaknya kira-kira tidak sampai lebih. Itu, Pak Deden. Baik, Pak Kiai. Maka teman-teman yang lain yang ya, mau... Pak Deden, saya Pak Deden. Pak Agus, mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki baru ini, Pak Kiai. Alhamdulillah nih. Ya, alhamdulillah Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya benar-benar jadi paham secara komprehensif dan detail apa itu keberkahan Ramadan. Yang saya ada satu yang ingin saya tanyakan ke Pak Kiai. Salah satu keberkahannya itu kan Lailatul Qadar itu Pak Kiai ya. Dengan situasi COVID-19 sekarang, kita kan di rumah nih. Iya. Mohon Pak Kiai berikan penjelasan kepada kami, apakah ini dengan membangun musola tersendiri di rumah, misalkan nilainya sama dengan pada saat-saat yang dalam kondisi biasa di masjid gitu. Terima kasih Pak Kiai. Iya, ini pertanyaan bagus dan sangat aktual saat ini. Yang pertama adalah hati kita sesungguhnya masih selalu ingin ke masjid. Dengan Ramadan ini semarak tarawih, semarak qiyamul lail, tahajud, apalagi kalau bicara i'tikaf, itu hati kita masih selalu ingin ke masjid. Tetapi karena situasinya seperti ini, yang penting kita jangan salah niat. Kita tidak ke masjid ini bukan karena takut corona, tidak. Tapi kita tidak ke masjid ini adalah memenuhi perintah agama, yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa. Nah, oleh karena itu maha adil Allah. Hati ingin ke masjid tapi tidak bisanya karena memang memenuhi perintah Allah, maka di rumah pun masih memiliki nilai yang sama. Walaupun tidak harus i'tikaf. Lailatul Qadar bahwa i'tikaf di masjid itu hanya bagian salah satu amal saja. Maka orang yang tidak ke masjid pun kalau di malam bulan Ramadan dia ibadah di rumah, apapun ibadahnya, dia akan tetap bisa memperoleh Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu, mumpung ini masih di awal,
Lailatul Qadar itu yang pasti adalah terjadi di bulan Ramadan. Ya, terjadi di bulan Ramadan dan kemudian adalah di malam hari. Oleh karena itu tidak perlu nunggu-nunggu akhir Ramadan. Isi saja semua malam di bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang tadi disebutkan di dalam pidato khutbah Rasulullah SAW bulan Ramadan. Katakanlah tadarus, katakanlah membaca Al-Quran di rumah, dan lain-lain, wirid zikir, itu semua adalah bagian-bagian amal istimewa yang mampu mengantarkan kita, kalau kita laksanakan istiqomah selama 1 bulan Ramadan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang memperoleh Lailatul Qadar. Begitu bagus dan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Terima kasih Pak Kiai, jazakallahu khairan. Amin. Baik, silakan dari rekan-rekan yang lain yang mau bertanya langsung saja. Sepertinya sudah melihat jam, Pak. Ya, Pak Kiai. Iya. Teman-teman mungkin sudah melihat jam, takut terputus. Baik, kalau gitu kita akhiri saja, Pak Kiai. Iya, ada hal yang barangkali sepele tapi penting. Ya, sepele tapi penting. Kita selama ini, apalagi di bulan Ramadan, pasti ada upaya memperbaiki sholat kita, gitu kan? Memperbaiki, meningkatkan tadarus kita, dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Nah, satu hal yang seringkali mungkin lupa bahwa sholat itu sahnya adalah tergantung kualitas toharohnya. Nah, oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, atas dasar rasa sayang sekaligus doa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita memperoleh keberkahan Ramadan, utamanya Lailatul Qadar, dengan cara meningkatkan ibadah, maka hendaknya kita teliti ulang bagaimana kaifiyatut thaharah kita, bagaimana kualitas bersuci kita. Bukan sekedar wudhu, bukan sekedar mandi, tetapi adalah tata cara mencuci pakaian yang untuk sholat. Ini kadang-kadang tidak terperhatikan. Cara menyuci pakaian yang sah untuk sholat itu ada caranya tersendiri. Tidak sembarang asal harum dan asal bersih, mengkilap, tidak. Ada cara-cara tersendiri. Oleh karena itu, anjuran untuk kita semua, barangkali perlu dibaca-baca ulang, bagaimana fikih toharoh, lalu kita berikan refleksi toharoh kita. Mudah-mudahan dengan cara demikian toharoh kita di bulan Ramadan ini benar-benar sesuai syariat, dan dengan begitu akan menjadi daya dukung keabsahan ibadah kita. Kalau kita sudah bisa begitu, insya Allah ibadah kita makin meningkat di bulan Ramadan, dan utamanya untuk menyongsong memperoleh berkah Ramadan yang utama, Lailatul Qadar. Saya kira demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan, Adeden dan sahabat-sahabat yang lain. Kita tutup dengan doa. Baik, Pak Kiai. Mohon ditutup dengan doa saja, Pak Kiai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, Pak Kiai, terima kasih atas tausiahnya, juga rekan-rekan atas atensinya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bisa nanti kita laksanakan pada pekan mendatang, dan kita bisa mendapatkan tambahan ilmu yang lebih komprehensif lagi dari Pak Kiai, dan kita bisa meraih benar-benar keberkahan Ramadan
seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Kiai. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.